Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Wa ba'd, ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala, yang merupakan syarah dari hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi, sekaligus tambahan dari Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah masuk pada hadis keempat, hadis tentang tahapan penciptaan manusia. Berkata rahimahullah ta'ala, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Mengabarkan kepada kami Rasulullah SAW
dan beliau adalah as-sadiq, yaitu yang jujur, yang benar perkataannya, al-masduq, dan yang dibenarkan. Inna ahadakum, Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, dalam keadaan berbentuk nutfah, yaitu sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah atau berbentuk segumpal darah. Seperti itu pula, yaitu selama 40 hari. Setelah 40 hari berbentuk alaqah, yaitu segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu pula. Artinya setelah 40 hari kemudian berbentuk segumpal daging. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, wa yunfakhu fi ruh, kemudian ditiupkan kepadanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat tersebut diperintahkan, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menulis 3 kalimat. Untuk menulis tiga kalimat. Untuk menulis 3 hal, bikat birizkihi, disuruh untuk menulis, menetapkan rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syakin aw sa'idin, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara hidupnya atau yang bahagia hidupnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada ilah sesembahan yang hak, yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah, kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh dia beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira, sampai jarak antara dia dengan surga, tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali 1 hasta. Wa yasbiq alail kitab, maka kemudian catatan takdir mendahulinya. Fa ya'malu bi amali ahli nar, kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalamnya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali 1 hasta. Wa yasbiq alaihil kitab, maka kemudian catatan takdir mendahulinya. Fa ya'malu bi amali ahli jannah, maka kemudian dia beramal, mengerjakan amalan ahli surga. Fa yadkhulaha, maka kemudian dia memasukinya, yaitu memasuki surga. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Ayo al-ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala, qauluhu wa huwa shadiqul masduq, ucapan Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq, ketika mensifati Nabi SAW, beliau adalah orang yang jujur, orang yang benar ucapannya dan yang dibenarkan. Maknanya ay as-shadiq fi qawlihi, yang jujur, yang benar ucapannya, al-musaddaqu fi ma ja'a bi minal wahyi, dan yang dibenarkan berdasarkan wahyu yang datang kepadanya. Jadi Rasulullah SAW
ucapan beliau adalah wahyu, maka kita wajib membenarkan semua yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan antara Rasulullah dengan manusia selain beliau, Rasulullah SAW ucapannya berdasarkan wahyu. Bahkan perbuatan beliau berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Karena itu suatu ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma pernah datang kepada Rasulullah SAW. Beliau merasa sedih dengan ucapan, dengan olok-olokan orang-orang Quraisy. Dia diolok-olok oleh orang Quraisy, dihina oleh orang Quraisy, dicela oleh orang Quraisy karena kebiasaan beliau sering menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As? Uktub ma kharaja min fiyya illa haq. Atau kama qala Rasulullah SAW. Tetap tulislah, karena sungguhnya tidaklah keluar dari lisanku melainkan kebenaran. Karena memang Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma qala Ibnu Mas'ud hadzal qawli anna al-haditsa an umuri al-ghaib allati la tu'raf illa an tariqil wahyi. Kenapa Ibnu Mas'ud sampai mengucapkan ucapan seperti ini? Padahal bisa jadi beliau langsung menyebutkan hadis. Kenapa harus pakai muqaddimah? Menjelaskan, menekankan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang jujur, yang ucapannya wajib dibenarkan. Karena kata beliau, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui kecuali melalui wahyu. Yang tidak diketahui kecuali melalui wahyu. Karena itu beliau menekankan, memberikan muqaddimah sebelum menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW, menyebutkan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW, dengan menyebutkan sifat Rasulullah SAW dan ucapan Rasulullah SAW. Bahwasanya ucapan Rasulullah SAW itu benar dan dibenarkan karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, qauluhu, ucapan Nabi SAW, yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, yaitu di dalam rahim ibunya. Qila yujma'u ma'ur rajuli ma'a ma'il mar'ati fir rahim wa yukhlaqu minhuma al-insan. Yaitu dikumpulkannya cairan laki-laki, yaitu air mani laki-laki bersamaan dengan ovum atau air mani perempuan fir rahim, ke dalam rahim. Ke dalam rahim. Jadi dikumpulkannya antara sperma dan ovum perempuan, antara laki-laki dan perempuan di dalam rahim. Wa yukhlaqu minhumal insan. Kemudian dengan keduanya itu diciptakannya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebab, melalui sebab. Tahapan yang pertama adalah dengan dikumpulkannya antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu air mani. Wa qala alam nakhluqkum mimma immahin. Allah juga berfirman, tidakkah aku ciptakan kalian dari air yang hina, yaitu air mani. Wa ja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air tersebut di dalam tempat yang kokoh, yaitu tempat yang kokoh maksudnya di sini adalah rahim. Qararin makin, tempat yang kuat, yang kokoh, yaitu rahim.
Wal murad bi khalqihi, yang dimaksud dengan penciptaannya ay ma yakunu minhu khalqul insan, yang darinya diciptakannya manusia. Maka jaa fi sahih Muslim, dan disebutkan dalam sahih Muslim, ma min kullil mani yakun walad, tidak setiap air mani itu menghasilkan atau menjadikan sebab anak itulah lahir. Artinya apa? Tidak setiap air mani yang masuk ke dalam rahim seorang ibu, seorang wanita akan menjadi seorang anak atau menjadikan sebab wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak. Karena memang kalau kita melihat bagaimana proses masuknya sperma ke dalam rahim wanita, itu melalui proses yang panjang. Bahkan sebagaimana penelitian yang pernah kita lihat, itu ribuan atau bahkan jutaan sperma yang terkandung dalam air mani laki-laki, itu jumlahnya banyak sekali, dan yang masuk itu hanya sedikit. Itu pun ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Maka sungguh benar ucapan Nabi SAW, ma min kulil mani yakun walad, tidak setiap air mani yang masuk ke dalam rahim wanita itu akan menjadikan anak, akan jadi, yaitu berbuah menjadi anak, yaitu anak manusia. Karena memang prosesnya sangat detail sekali. Tidak semuanya bisa masuk ke dalam rahim dan bertahan. Ini menunjukkan kebenaran ucapan Nabi SAW. Dan itu sebelum ada penelitian. Sebelum ada penelitian seperti sekarang dengan alat yang canggih sehingga bisa terlihat bagaimana proses masuknya sperma ke dalam ovum, itu sudah diucapkan oleh Nabi SAW jauh sebelum adanya penelitian tersebut. Menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi benar-benar berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, poin yang ketiga dari hadis ini, fi hadzal hadis dzakara atwara khalqil insan. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Wa hiya awalan an-nutfah. Yang pertama yaitu berupa nutfah. Wa hiya al-ma'ul qalil, yaitu air yang sedikit. Air yang sedikit, yaitu air mani. Wasanian, kemudian tahapan yang kedua al-alaqah. Tahapan kedua yaitu air yang sedikit tadi, air mani tadi berubah, berbentuk setelah 40 hari berbentuk menjadi al-alaqah, yaitu segumpal darah. Kata beliau, wa hiya damun ghalidun mutajammid, yaitu darah yang kental dan padat, yaitu segumpal darah maksudnya. Wasalisan al-mudghah, kemudian tahapan yang ketiga menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Kata beliau, wa hiya al-qit'ah minal lahmi ala qadri ma yamdaghuhul akil, yaitu segumpal daging yang ukurannya seperti sesuatu yang bisa dikunyah oleh orang, sesuatu yang bisa dikunyah ketika makan. Yaitu segumpal daging, maksudnya segumpal daging itu setelah 40 hari. Setelah 40 hari berubah berbentuk segumpal daging. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Yang tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan manusia. Wa qad dzakara Allah hadhihi salas fi qawlihi ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Wahai manusia, jika kalian merasa ragu akan kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah yaitu air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang berbentuk sempurna dan berbentuk yang wa ghairu mukhallaqah, dan yang tidak berbentuk sempurna. Artinya apa?
Kata beliau, mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah, musawwarah wa ghairu musawwarah. Yang telah berbentuk dengan sempurna dan ada yang berbentuk dengan sempurna. Sebagian para ulama menjelaskan maksud dari mukhallaqah yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna sehingga lahir dengan selamat dan bertahan sampai dewasa. Sedangkan ghairu mukhallaqah ada yang tidak sampai lahir dengan selamat, meninggal di dalam rahim. Yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru ma jaa'a fihi bayanu atwari khalqil insan qaulullah azza wa jalla fi suratul mu'minin. Adapun ayat yang banyak menjelaskan tentang tahapan penciptaan manusia yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan saripati tanah tadi menjadi nutfah, yaitu air mani yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu an-nutfah, menjadikan an-nutfah yaitu air mani tadi Allah jadikan menjadi alaqah yaitu segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian kami bentuk al-mudghah yang segumpal daging tersebut menjadi tulang. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan ciptaan yang lain bentuknya yang tadi berbentuk hanya segumpal daging kemudian menjadi tulang kemudian dilapisi dengan daging dan menjadilah ciptaan yang sangat bagus yaitu manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ini tahapan penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, yang menunjukkan sekali lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita semua dari proses yang disebutkan tadi dalam hadis dan juga dalam ayat ini. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ini. Maka hendaknya kita senantiasa mensyukurinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menghambakan diri kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua dengan proses yang begitu menakjubkan tadi. Poin yang keempat, ikhwani wa akhwati, para pemirsa Al-Furqan TV, a'azzanillahu wa iyyakum. Fil hadis annahu ba'da mudhi hadhihi al-atwar as-salasah wa qaddaraha 120 yawman. Dalam hadis ini dijelaskan setelah berlangsung 3 tahapan ini. Setelah berlangsung 3 tahapan ini yang waktunya telah ditentukan, yaitu selama 120 hari. Jadi 3 tahapan ini semuanya berlangsung selama 120 hari. Jadi proses dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, dari bentuk air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Itu semua selama 120 hari. Karena masing-masing itu 40 hari. 40 hari kali 3 jadi 120 hari. Apa yang terjadi setelah itu? Tunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan di dalamnya ruh. Ketika menjadi segumpal daging, ditiupkanlah ke dalamnya ruh. Wa yakunu insanan hayyan, maka jadilah manusia yang hidup. Wa qabla dzalika huwa mayyit, padahal sebelumnya
dalam keadaan mayit, sebelum dimasukkan ruh, sebelum ditiupkan ruh dalam jasad manusia yang masih berupa segumpal daging, manusia dalam keadaan mayit, dalam keadaan belum diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu memiliki dua kehidupan dan dua kematian. Allah Subhanahu berfirman tentang orang-orang kafir, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Orang-orang kafir kelak mereka berkata, rabbana amattana snatain, ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan engkau telah menghidupkan kami sebanyak dua kali. Apa itu dimaksud dengan kematian pertama dan kedua dalam ayat ini? Kata beliau, fal mautatul ula ma kana qabla nafkhir ruh. Kematian yang pertama yaitu sebelum ditiupkan ruh ke dalam jasad manusia yang masih dalam bentuk segumpal daging. Wal hayatul ula, sedangkan kehidupan yang kedua, kehidupan yang pertama min nafkhir ruhi ila bulughil ajal, yaitu sejak ditiupkannya ruh ke dalam jasad manusia yang masih berupa segumpal daging sampai datang ajalnya, sampai datang kematiannya. Jadi ketika masih di alam rahim, kemudian keluar dengan selamat sampai dia meninggal. Ini kehidupan pertama. Wal mauta asaniyah, dan kematian yang kedua kapan? Min ba'dil mauti ilal ba's. Jadi setelah dia meninggal sampai dia dibangkitkan. Wa hadhil mautah la tunafil hayat al-barzakhiyah as-sabita bil kitab wa sunnah. Jadi kematian yang kedua ini tidak menafikan tentang kehidupan barzakh, kehidupan di alam barzakh yang telah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bisa kita katakan kematian yang kedua ini kita katakan juga kehidupan barzakh, kehidupan di alam barzakh. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya manusia akan mengalami hidup di alam barzakh, yaitu alam kubur. Akan mengalami kehidupan di alam kubur, baik itu berupa kenikmatan atau siksaan, tergantung amalannya ketika di dunia. Karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan nikmat-nikmat kubur. Taib. Sedangkan al-haya asaniyah, kehidupan yang kedua, yakni al-haya ba'dal ba's, yaitu kehidupan setelah dibangkitkan. Wa ya hayatun daimatun wa mustamirratun ila ghairi nihayah, yaitu kehidupan yang terus-menerus, yang abadi, yang tidak ada batas akhirnya. Wahadil akhwal al-arba'al insan bayyanahallah, dan tahapan yang empat ini yaitu mengalami dua kematian dan dua kehidupan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa huwallazi ahyakum, dan dialah Allah zat yang telah menciptakan kalian, tsumma yumitukum, dan mematikan kalian, tsumma yuhyikum, dan kemudian menghidupkan kalian. Innal insana lakafur, sungguhnya manusia itu benar-benar kufur nikmat, tidak mau mengakui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa penciptaan yang begitu istimewa, begitu luar biasa. Jadi banyak manusia yang kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal sebelumnya kalian itu dalam keadaan amwat, mati. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu menghidupkan kalian. Wa kuntum amwatan, yaitu tadi fase sebelum dia ditiupkan ruh, sebelum ditiupkan ruh pada jasadnya. Fa ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kembali kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Kata beliau, wa idza wulida ba'da nafkhir ruh fihi mayyitan tajri alaihi ahkamul wiladah. Maka tatkala
seorang manusia itu telah dilahirkan, ba'da nafkhir ruh, setelah ditiupkannya ruh padanya dalam keadaan dia meninggal. Jadi setelah ditiupkan ruh kemudian meninggal misalnya, maka sudah berlaku ahkamul wiladah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kelahiran manusia, kehidupan manusia. Min taksirihi wassalati alaihi, maka apa? Harus dimandikan, disolati, karena sudah apa? Sudah ditiupkan ruh, sudah berbentuk jasad, kemudian meninggal dan dikeluarkan, maka harus dimandikan, disolati, tidak langsung dikubur begitu saja. Ini kalau sudah berbentuk manusia dan sudah ditiupkan ruh. Wal khuruj minal iddati, dan juga berlaku hukum-hukum yang lain, yaitu ketika wanita dalam keadaan ditalak, dalam keadaan ditinggal meninggal suaminya, namun dalam keadaan hamil, maka berakhirlah iddahnya, berakhirlah masa penantiannya. Dengan apa? Dengan lahirnya anak tersebut, meskipun anak tersebut meninggal, terlahir dalam keadaan meninggal, maka sudah berakhir pula masa iddahnya. Dimana dijelaskan dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran. Wa qaulul amati ummu walad, dan juga berlaku hukum seorang budak wanita yang melahirkan anak tuannya, maka statusnya menjadi ummul walad. Apabila ada budak wanita digauli oleh tuannya, meskipun anaknya lahir dalam keadaan meninggal, maka sudah berubah statusnya, bukan menjadi budak wanita, tapi juga statusnya sebagai ummul walad. Nah, istilahnya sebagai ummul walad, yaitu budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya yang statusnya merdeka. Wa qaunu ummihi nufasa, dan juga berlaku pula hukum wanita yang nifas, karena wanita yang melahirkan akan mengalami nifas, yaitu keluar darah selama kurang lebih 40 hari. Wa idza saqata qabla dzalik, dan jika mengalami keguguran sebelum itu, fala tajri alaihi hadil ahkam, terjadi keguguran sebelum itu, yaitu sebelum ditiupkannya ruh atau sebelum terbentuk seperti jasad manusia, maka tidak berlaku hukum-hukum ini. Poin yang kelima dari hadis ini, ba'da kitabatil malak rizqahu wa ajalahu wa dzakarun aw unsa wa syaqiyun aw sa'idun la takunu wa sa'idun wa saqiyun aw sa'idun la takunu ma'rifatu dzukuratil unusati min ilmil ghaib alladhi yakhtassallahu ta'ala bihi li'anna al-malaka qad alima dzalik wa yakunu minal mumkin ma'rifatu kaunil janini dzakaran aw unsa. Jadi setelah ditulis oleh malaikat rizkinya, ditentukan rizkinya, ajalnya, laki-laki ataukah perempuan, identitasnya atau kelaminnya laki-laki ataukah perempuan, termasuk kelak hidupnya sengsara atau bahagia. Di sini beliau menyebutkan faidah terkait kelamin janin tersebut, mengetahui kelaminnya laki-laki atau wanita, ini termasuk ilmu ghaib. Tidak termasuk ilmu ghaib, tidak termasuk perkara yang ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Karena itu malaikat mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka kata beliau, mungkin bisa diketahui sebelum anak itu lahir. Seperti sekarang melalui USG bisa diketahui anak itu laki-laki atau perempuan. Jadi bukan, kata beliau, menurut beliau bukan termasuk perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Sehingga kenyataannya kita bisa mengetahui melalui USG apakah anak yang akan lahir itu laki-laki ataukah perempuan. Berbeda dengan masalah kematian, masalah ruh, itu masalah
Gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Rahasia yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi menentukan kelamin ini laki-laki atau perempuan, kata beliau, tidak termasuk ilmu gaib yang khusus Allah saja yang tahu. Buktinya bisa kita ketahui melalui alat canggih seperti USG dan yang semisalnya. Yang keenam, poin yang keenam dari hadis ini, anna qadarallahi sabaqa bikulli ma huwa kain. Sesungguhnya catatan takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahului semua yang telah ada, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada ini itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Lauhul Mahfuz. Termasuk kata beliau tentang kebahagiaan, kesengsaraan manusia, apakah dia termasuk manusia yang hidupnya bahagia ataukah sengsara, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan terjadi ketika dia meninggal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tentukan apakah seorang termasuk ahli surga ataukah ahli neraka. Jika dia termasuk ahli surga, maka dia adalah orang yang kelak hidupnya bahagia dengan dimasukkan ke dalam surga. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia termasuk ahli surga atau ahli neraka. Ahli surga berarti dia adalah orang yang hidupnya bahagia. Ahli neraka berarti orang yang hidupnya sengsara. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu. Hanya saja manusia tidak tahu, hanya disuruh oleh Allah Subhanahu untuk beramal. Tentunya kita mengharap agar kita termasuk orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang akan menghuni surganya kelak di akhirat. Poin yang ketujuh, hadis ini menjelaskan tentang keadaan manusia. Keadaan manusia ditinjau dari awal dan akhirnya. Ditinjau dari awal keadaan manusia dan akhir keadaan manusia itu ada 4. Yang pertama kata beliau, man bidayatuhu hasanah wa nihayatuhu hasanah. Yaitu manusia ada yang keadaan awalnya baik, namun keadaan akhirnya baik, keadaan akhirnya juga baik. Jadi keadaan awal dan akhirnya baik. Yang kedua, mangkana bidayatuhu sayyi'ah. Jadi keadaan awalnya dia buruk dan keadaan akhirnya dia pun buruk. Jadi contoh yang pertama, keadaan awalnya dia baik, keadaan akhirnya juga baik. Jadi dia dilahirkan dalam keadaan baik, berada di lingkungan yang baik, berada di lingkungan Islam, dan meninggal di atasnya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka orang seperti ini keadaannya baik semuanya. Di awal diciptakan sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebaliknya, terlahir di lingkungan yang tidak baik. Terlahir dalam keadaan di lingkungan yang tidak baik, bapak ibunya beragama non-Islam, sehingga dia pun mengikuti agama bapak ibunya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Jadi awal kisah hidupnya tidak baik, demikian juga di akhir hidupnya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, mangkana bidayatuhu hasanah wa nihayatuhu sayyi'ah. Yaitu yang awal kehidupannya dia baik, kemudian di akhir kehidupannya dia tidak baik, buruk. Contohnya, kalladina sya'ala ta'atillah, seperti orang yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di lingkungan yang baik. Qabla al-maut, sebelum dia meninggal, irtadda dari Islam. Ya, sebelum meninggal dia murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan murtad. Ini yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia
Yang keempat, man bidayatuhu sayyi'ah, yaitu orang yang kisah awal kehidupannya dalam keadaan buruk. Wa nihayatuhu hasanah, namun akhir hidupnya dalam keadaan baik. Contoh, beliau membawakan contoh kasaharatil ladina ma'a Fir'aun, seperti kisahnya para tukang sihir yang hidup di zaman Fir'aun, yang pernah tinggal bersama Fir'aun. Alladzina amanu bi Rabbi Harun wa Musa, yang pada akhirnya mereka beriman kepada Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan hidayah di akhir kehidupan mereka. Contoh yang lain, kata Allah Subhanahu wa kata Syekh Al-Abbad hafizahullah taala, wa kal yahudi alladhi yakhdimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seperti orang Yahudi yang pernah melayani Rasulullah SAW, membantu Rasulullah SAW. Wa'adahu Nabi SAW fi maradihi, dan pernah Nabi jenguk ketika sakit dan mau meninggal. Wa aradu al-Islam, kemudian Nabi SAW tawari dia untuk masuk Islam. Fa aslam, kemudian dia masuk Islam. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang Yahudi tadi yang meninggal dalam keadaan Islam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya ada orang yang seperti itu. Kisah awal kehidupannya buruk, kemudian nihayahnya, akhir kehidupannya baik, mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal halatanil akhiratani dalla alaihim hadal hadis. Dua keadaan yang akhir tadi, yang keadaan ketiga dan keempat, itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Itu yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu inna ahadakum la ya'malu bi amali al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Ini keadaan orang yang ketiga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha. Ini keadaan orang yang keempat. Keadaan orang yang keempat, keadaan orang yang ketiga dan keempat ini disebutkan dalam hadis ini. Karena itu kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita merasa aman sehingga berkelimang dalam keadaan maksiat. Merasa aman karena berada di lingkungan yang baik. Merasa aman dari syubhat-syubhat. Sehingga dia berbuat kufur, berbuat maksiat. Karena bisa jadi kita tidak tahu apakah akhir hidupnya baik ataukah sebaliknya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian juga ketika kita melihat orang yang hidupnya dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan banyak bermaksiat atau bahkan kufur, tidak boleh kita vonis dia sebagai penghuni neraka, karena kita tidak tahu akhir hidupnya, apakah di akhir hidupnya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi penduduk surga sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini atau disebutkan dalam contoh kisah Nabi SAW dengan orang Yahudi yang pada akhirnya masuk Islam di akhir hidupnya, sehingga Allah menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yang kisah kehidupannya, awal kehidupannya baik, akhir kehidupannya pun baik. Atau setidaknya keadaan orang yang keempat, setidaknya
seperti keadaan orang yang keempat, yang meskipun di awal kehidupannya dalam keadaan tidak baik, namun pada akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah. Karena itu al-a'mal bil khawatim, kata Nabi SAW. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya, tergantung endingnya. Yang ke-8, poin yang ke-8 dari hadis ini, dalal hadis ala anna al-insana ya'malul amal alladhi fihi sa'adatuhu aw syaqawatuhu bi masyiatihi wa iradatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang itu beramal dengan amalan yang menjadikan dia bahagia atau menjadikan dia sengsara, dan itu terjadi dengan kehendaknya atau iradahnya. Artinya apa? Manusia itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah mau beriman ataukah tidak. Apakah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi manusia itu bukan seperti robot yang digerakkan, yang dikendalikan, bukan. Allah memberikan dia iradah. Allah berikan dia kehendak sehingga bisa memilih. Wa anna bidzalika la yakhruj an masyiatillah wa iradah. Meskipun demikian tidak keluar dari kehendak Allah dan iradah Allah. Wa mukhayyarun bi'tibarin annahu ya'malu bi ikhtiyarihi. Jadi manusia itu statusnya memiliki pilihan, ditinjau dari Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kehendak dan beramal sesuai dengan kehendaknya. Wa musayyar bimakna annahu la yahsul minhu syai'un lam yasha'ullah, dan telah dituliskan takdirnya, telah ditetapkan takdirnya sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang kedua ini kita tidak tahu. Yang kedua ini kita tidak tahu apakah kita termasuk ahlus sa'adah, orang yang kelak hidup bahagia, kelak masuk surga, ataukah ahlus syaqawah, kelak sengsara sehingga masuk neraka. Hanya Allah yang tahu. Karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bahwasanya semua itu sudah ditentukan takdirnya, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Seorang sahabat bertanya, lalu buat apa kita beramal oleh Rasulullah SAW? Apa kata Nabi SAW? I'malu wa qul muyassarun lima khuliqa lahu, kama qala Rasulullah SAW. Karena masing-masing akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, maka setelah kita mengetahui hadis ini, kita berusaha untuk mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk hamba-hambanya yang kelak ditakdirkan olehnya masuk surga, menjadi orang-orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Waqad dalal al-amrayn ma jaa fi hadzal hadis min annahu qabla al-maut yasbiq alal kitab wa ya'mal bi amali ahli jannah aw ya'mal bi amali ahli nar. Dan telah dijelaskan dalam hadis ini tentang dua keadaan ini, bahwasanya sebelum dia meninggal catatan takdirnya telah mendahulunya sehingga dia apakah termasuk orang yang mengerjakan amalan ahli surga ataukah termasuk orang yang mengamalkan amalan ahli nar. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Maka ketika kita tahu, kita berusaha agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, terus mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berada di atas keistiqomahan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sehingga kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala
yang kelak dimasukkan ke dalam surganya. Poin yang ke-9 dari hadis ini, anal insana yajibu ayakuna ala khaufin wa raja. Manusia itu harus selalu dalam keadaan cemas dan harap. Manusia itu khususnya seorang muslim wajib dalam keadaan cemas dan harap. Kenapa? Li'anna minan nas man ya'mal khair fi hayatihi. Karena ada dari sebagian manusia yang mengerjakan kebaikan di masa hidupnya, summa yukhtamu lahu bi khatimatis su. Kemudian di akhir hidupnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nas'alullah afiyah. Nas'alullah wal afiyah. Wa annahu la yanbaghi lahu ayyaqtu ar-raja. Karena itu janganlah dia memutus harapannya. Enggak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus beramal saleh dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Fainal insan qad ya'malu bil ma'asi tawilan. Karena sesungguhnya ada dari manusia yang mengerjakan perbuatan maksiat dalam masa yang lama. Jadi hidupnya banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian yamunullahu alaihi bil huda fayahtadi fi akhir umrihi. Jadi ada juga manusia yang selama hidupnya banyak berbuat kemaksiatan, kemudian Allah memberikan dia hidayah. Allah berikan dia hidayah di akhir umurnya. Di akhir umurnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan yang terbaik adalah orang yang di awal kehidupannya dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas keimanan, keislaman, dan meninggal dalam keadaan Islam. Karena itu kita harus senantiasa berada dalam dua keadaan, yaitu cemas dan harap. Cemas dan harap. Al-khauf war raja termasuk rukun dari rukun ibadah. Ada 3 rukun ibadah, yaitu cemas, mengharap, yaitu takut, mengharap, dan juga cinta. Bahkan para ulama menggambarkan al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap itu bagaikan sayap burung yang harus seimbang. Burung itu nggak bisa terbang dengan bebas kalau salah satu sayapnya cacat atau luka. Demikian juga kita, ketika kita ingin menjadi muslim yang seimbang, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang taat, maka hendaknya kita selalu dalam 2 keadaan ini. Selalu dalam keadaan cemas dan harap, sehingga kita tidak merasa aman dari adab Allah, dan kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang ke-10, poin yang ke-10 dari hadis ini, berkata Imam Nawawi dalam syarah hadis ini, fa in qila qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang baik amalnya. Dhahirul ayah, dhahir dari ayat ini, anal amal saleh, bahwasanya amal saleh itu, amal kebaikan itu, minal mukhlis, dari orang yang ikhlas. Jadi amal saleh yang berasal dari orang yang ikhlas, orang yang mengerjakan amal saleh dengan ikhlas, yukbal, akan diterima. Wa idza hasal qabul bi wa'dil karim amina min dzalika min su'il khatimah. Jika amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maka dia akan aman. Amina ma'a dzalika min su'il khatimah. Dia akan aman. Aman dari apa? Dari su'ul khatimah, dari akhir hidup yang buruk. Jadi kuncinya adalah beriman dan beramal saleh, istiqomah, sehingga Allah selamatkan dia dari akhir kehidupan yang buruk, yaitu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ini
ucapan Imam Nawawi. Apakah ini benar? Kata beliau, fal jawab min wajhain. Jadi jawaban dari tafsir ini ada dua. Ahadu ma ayyakuna dzalika mu'allaqan ala syurutil qabul wa husnul khatimah. Jadi intinya, apakah orang yang beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, sudah pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah atau aman dari su'ul khatimah? Maka jawaban Syekh Al-Abbad hafizahullah taala, hal ini tergantung syarat diterimanya amal. Ayyakuna dzalika mu'allaqan ala syuruti al-qabul wa husnul khatimah. Tergantung syarat-syarat diterimanya amal dan juga syarat orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa yuhtamal anna man amana wa akhlasal amal la yuhtam lahu da'iman illa bi khair. Dan kemungkinan orang yang beriman dan ikhlas dalam beramal tidaklah dia la yuhtam lahu da'iman, tidak selamanya diberikan husnul khatimah. La yuhtam lahu da'iman illa bi khair. La yuhtam lahu da'iman illa bi khair. Jadi kemungkinan besar dia meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Ini jawaban yang pertama. Jadi ada kemungkinan. Karena kita nggak boleh memastikan orang ahlu surga, ahlu neraka. Tidak boleh memastikan fulan meninggal dalam keadaan husnul al-khatimah atau su'ul khatimah. Karena perkara yang demikian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sanihima, jawaban yang kedua, anna khatamata su' innama takun fi haqqi man asa'al amal. Bahwasanya akhir kehidupan yang buruk, yaitu su'ul khatimah, itu bagi orang yang amalannya buruk atau orang yang mencampurkan amal saleh dengan ar-riya wa sum'ah, kata beliau. Jadi dia berbuat baik, mengerjakan amal saleh, namun terkontaminasi dengan riya dan sum'ah, pengen dilihat, pengen didengar. Nah, ini bisa dikhawatirkan akhir hidupnya su'ul khatimah. Meskipun dia beramal, dohirnya secara dohir beramal dengan amal yang baik. Dohirnya di mata manusia dia itu baik. Namun kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang yang Masya Allah ketika jihad dia bersungguh-sungguh dalam jihadnya, kemudian dia terbunuh. Kata Rasulullah SAW, wa min ahlin nar, orang ini penghuni neraka. Para sahabat kaget. Ternyata sebelum dia meninggal, ternyata dia karena tidak sabar, tidak tahan dengan luka-luka yang dia dapatkan ketika perang, akhirnya dia bunuh diri, menusukkan belati ke dalam tubuhnya, dalam jantungnya, sehingga meninggal. Karena itu Nabi SAW mengatakan wa min ahlin nar. Karena kita nggak tahu kisah hidup manusia. Jadi secara zahir dia beramal dengan amal ahli surga, namun terkontaminasi dengan riya atau sum'ah. Nasallallahu wal afiyah. Wa yadu alaihi hadis al-akhar, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Jadi dalam riwayat yang lain ada tambahan fi ma yabdu linnas. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga yang terlihat oleh manusia. Ada tambahan yang terlihat oleh manusia. Karena bisa jadi orang tersebut semasa hidupnya Masya Allah tidak pernah terlihat dia bermaksiat. Namun qadarullah ternyata dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu hadis yang lain ada tambahan fi ma yabdu linnas, yang nampak bagi manusia. Jadi yang nampak bagi manusia dia ahlu
ahlul jannah, mengerjakan amalan ahli surga. Ay fi ma yadallahu min islahi dhahirihi ma'a fasadi sariratihi wa khubuthiha. Wallahu taala alam. Jadi yang nampak oleh manusia, dia itu orang yang soleh, namun tidak diketahui bahwasanya dia rusak, dari batinnya rusak, yaitu dalam hatinya rusak. Artinya bisa jadi dia termasuk orang yang munafik, yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran, sehingga meninggal dalam keadaan demikian, dalam keadaan su'ul khatimah. Nas'allahu afwal wal afiyah. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Hadis ke-5 kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.